Wa sholli qablaha rakaataini khafifataini, dan salat sebelumnya, jadi sebelum salat itu diawali dengan 2 rakaat ringan. Nah, 2 rakaat ringan ini kalau di Muhammadiyah istilahnya adalah salat iftitah, dan salat ini hanya dikenal di Muhammadiyah, maksudnya istilahnya. Nah, karena istilah di komunitas lain atau ormas lain itu istilahnya bukan iftitah, istilahnya apa? Salat 2 rakaat ringan. Di Muhammadiyah istilahnya disebut iftitah. Boleh enggak ngasih nama iftitah gini? Boleh. Karena memang nama-nama salat itu sebagiannya adalah ulama yang menyimpulkan. Sebagiannya adalah kesimpulan ulama, bukan nama dari Nabi. Contoh adalah salat taubat. Nabi tidak pernah mengatakan shollu taubah, tidak pernah. Tapi ulama menyimpulkan ini salat taubat. Salat hajat, Nabi juga tidak mengatakan salatlah hajat, tapi ulama menyimpulkan ini salat hajat. Termasuk salat qobliyah ba'diyah, ulama menyimpulkan qobliyah ba'diyah. Nabi tidak pernah mengatakan salatlah qobliyah atau ba'diyah. Atau salat tahiyatul masjid, Nabi tidak pernah mengatakan salatlah tahiyatul masjid. Tapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tidak pernah Nabi mengatakan shollu tahiyatul masjid. Nabi mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka ulama menyimpulkan tahiyatul masjid. Nah, sama dengan iftitah. Nabi itu membuka sholat lailnya dengan 2 rakaat ringan. Nah, karena membuka, maka Muhammadiyah menyimpulkan iftitah. Nah, kalau yang lain memberi istilah 2 rakaat ringan karena hanya Al-Fatihah saja, tidak panjang-panjang. Sehingga di sini ada beda istilah. Sehingga kalau ada yang tanya sholat iftitah itu apa, jawab saja 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Taqra'u fil ulahuma, membaca pada keduanya sesudah takbiratul ihram, jadi 2 rakaat di awalnya sesudah takbiratul ihram itu subhanadzil mulki wal malakut wal izzah wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini diantara doa iftitah yang direkomendasikan, pakai yang pendek. Bahkan tidak baca doa iftitah ini boleh. Jadi tidak harus baca doa iftitah, Al-Fatihah tok itu boleh. Nah, jadi Al-Fatihah tok, apa ya? Tok itu bahasa ini apa? Al-Fatihah saja itu boleh. Karena prinsipnya adalah 2 rakaat ringan. Tapi kalau Bapak Ibu hafal, bisa membaca doa iftitah yang pendek. Ada yang lebih pendek dari ini ada, tapi yang direkomendasikan tarjih ini subhanadzil mulki wal malakut wal izzah wal jabarut wal kibriya wal azamah. Biasanya bapak-bapak pakai yang mana? Pakai ini? Oh ya. Andai tidak baca tidak apa-apa. Summal fatihah wa fis saniyah al-fatihah faqat. Hanya al-fatihah saja. Jadi hanya al-fatihah saja. Jadi tidak membaca surat yang lain. Maka ini kalau dikerjakan bacaannya sir, tidak dibaca jahar. Kalau jahar jadi panjang nanti, apalagi yang bacaannya pakai bacaan tartil yang bagus begitu, atau bacaannya mujawad, jadi panjang. Jadi bacaannya sir. Wal takun salatuka awwalal lail, dan jadikanlah salatmu bisa di awal malam, aw wasatahu, atau bisa di tengah malam, au akhirahu, atau bisa di akhir malam, wa huwal afdalu, dan akhir malam itu yang utama. Jadi akhir malam itu yang utama. Sehingga ketika kita sholat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir malam untuk sholat malam. Termasuk sholat iftitah tadi. Kalau dalil yang dipakai oleh HPT itu adalah idza qama ahadukum minal lail. Kalau kamu bangun di waktu, kalau kamu qiyamul lail. Jadi kalau kamu qiyamul lail, artinya itu bisa dikerjakan
baik di awal malam atau setelah bangun tidur. Tetapi jangan kaget nanti kalau di luar sana mendengar sejumlah orang yang mengatakan bahwa iftitah itu hanya dikerjakan di akhir malam. Ini bagian dari dinamika fikih. Tidak usah bingung. Karena dinamika fikih dalam hal yang semacam ini itu wajar. Jadi kalau di tarjih dalil yang dipakai adalah dalil yang idza qama ahadukum minal lail. Apabila kamu bangun di waktu, apabila kamu qiyamul lail atau bangun malam, bukan bangun malam. Qoma itu di sini qiyamul lail. Apabila kamu menunaikan qiyamul lail. Jadi umum. Bukan yang idza staiqadha minan naum, bukan yang apabila baru bangun tidur. Nah, ini ada nih. Idza qama ahadukum minal lail. Apabila kalian salat qiyamul lail, falyaftatih, maka hendaknya membuka salatahu, salatnya bi rakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan. Hadis yang lain juga menyebutkan idza qama minal lail. Jadi dalilnya minal lail. Al-lail itu panjang. Al-lail itu panjang, mulai dari masuk waktu malam sampai akhir malam. Itu namanya al-lail. Jadi mulai dari selepas isya sampai nanti subuh. Itu masuk kategori ini. Iftataha sholatahu bi rakaataini khafifatain. Beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Baik. Jadi mohon dalam hal yang semacam ini tidak perlu gaduh. Tidak perlu gaduh. Kadang-kadang karena terdapat perbedaan dengan beberapa praktek masyarakat, lalu kemudian gaduh.